Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Witani dengan NIM 101. Di sini saya akan memberi pengenalan terhadap Microsoft Excel yang di komputer. Pertama-tama di sini ada sel. Di sini selnya sampai banyak sekali, dan di sini bisa ini ada sel 1, ini ada sel 1, sel 2, 3, ABC. Ini keterangan sel. Dan pertama-tama kita akan ke file untuk membuat Excel. Nah, ini kita akan membuat Excel file. Lalu saya akan memperkenalkan yang ada di home. Yang ada di home yaitu ada memotong, ada menyalin, ada untuk format paint, terus di sini ada font, bisa kita pilih font. Lalu di sini ada ukuran font, bisa disesuaikan untuk kebutuhan. Di sini memperbesar, di sini memperkecil. Lalu di sini ada buat mempertebal tulisan. Di sini buat kasih miring tulisan, dan di sini untuk menggaris bawahi tulisan. Lalu di sini bisa membuat tabel di Excel seperti ini. Kita blok semuanya lalu dibuatkan tabel. Contohnya saya memakai outside borders seperti ini. Ini jadinya bisa seperti ini. Dan kalau mau begini, kalau mau buat dua tabel bisa juga begini. Oke. Nah, terus di sini ada warna untuk kolom seperti ini contohnya. Dan ini ada untuk menggaris bawahi tulisan, mewarnai tulisan seperti misalnya ini. Nah, ini untuk mengubah warna font. Ada banyak warna, tapi saya memilih yang hitam. Lalu di sini ada untuk penempatan kata. Ini bisa di tengah, ini juga buat keluar, ini buat ke tengah, dan ini buat ke samping. Oke, seperti ini. Lalu ini buat ke samping kiri seperti ini. Ini buat ke samping kanan seperti ini. Bisa juga ke samping kanan lagi. Lalu di sini ada untuk menyatukan satu kata seperti begini. Seperti yang tidak muat, contohnya seperti ini. Bisa membuatnya seperti ini. Nah, ia akan menjadi satu sel, tapi garisnya akan memperbesar sesuai dengan yang di sel tersebut. Lalu kegunaan ini untuk menyatukan sel lain seperti dua sel menjadi satu sel seperti begini. Nah, ini sekarang sudah menjadi satu sel dan kita bisa perbesar. Nah, dan tulisannya bisa diarahkan ke tengah. Misalnya, nah seperti begini. Terus sini ada general. Terus sini ada mata uang, persen, comma style. Terus ini buat desimal. Ini bilangan desimal. Lalu di sini ada
buat ketengahkan tabel seperti misalnya begini. Karena di sini saya lupa menulis keterangan, jadi saya akan blok. Lalu kita akan memberi tabel. Maaf, tadi saya salah memilih garis. Lalu ini bisa buat di, misalnya kita memilih ini, kita bisa menurunkan ini. Kita blok dulu, ini buat diturunkan. Kita mau buat satu kolom yang kosong di atas ini. Sorry. Jadi seperti itu. Lalu sini ada insert untuk mengetengahkan, mensampingkan seperti begini. Kita mau menurunkan atau memberi tabel. Nah, ini bisa untuk memiringkan ke sini dan bisa juga untuk miringkan kembali begini seperti ini. Dan saya akan menambah keterangan pada data saya, yaitu saya akan menindis ini lalu ini. Sorry. Bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Kita akan kasih kembali karena kita akan membuat ke samping, jadi karena kita akan membuat nama datanya, judulnya, jadi kita akan ke bawahkan. Nah, seperti ini. Ini nama dan ini terjual. Ini untuk memerahkan suatu kolom.
di sini ada format, ini delete untuk kita menghapus yang tadi. Yang ini bisa dihapus. Ini buat formatnya semuanya. Lalu di sini ada rumus sum. Di sini ada buat menimpa, buat untuk membawakan seperti ini, buat menduplikat. Sini ada ke kiri, ke kanan. Nah, ini buat diduplikatkan ini. Lalu di sini ada clear all untuk menghapus semuanya. Ini ada seperti kita ingin menulis dari A sampai Z. Ini buat mencari data, ini buat seperti ini buat menggabungkan semuanya. Lalu di sini ada insert. Dalam insert ada pivot table, recommended pivot tables. Table ini buat kita membuat table. Lalu sini ada sebuah ilustrasi buat semisal kita membuat data terus ada ilustrasinya di sini. Lalu di sini grafik-grafiknya, ada grafik batangan, grafik diagram dan lain-lain. Ini ada maps-nya, pivot line, ini garis-garisnya. Lalu sini ada aturan filtersnya, linknya, comment, text, dan simbol. Lalu di bagian draw di sini ada, ini bisa untuk menggambar, untuk menggambarkan sebuah data atau apa yang kita perlukan. Lalu sini di layout, di sini ada tema, ada warna, font, efek, ada margins, ini ukuran kertas, ini ada orientasi, ini size kertas, ini mau di print, lalu mau di ini backgroundnya, lalu di sini print ya, ini buat kepanjangan dan kelebaran sebuah kertas. Dan di sini ada bring forward, send backward, dan lain-lain. Lalu ada di formulas, sini ada sum buat auto sumnya, buat mencari rumus. Lalu di sini ada assembly, financial buat keuangan, logical, di sini the text, data and time, lookup dan reference, metric ini buat matematika ya, di sini semua ada calculationnya, pokoknya di sini buat matematika. Terus sini ada bagian data, di sini buat mendata, ini untuk merefresh semua data yang telah kita tulis, dan ini untuk menggabungkan, untuk mencari data A sampai Z dicari. Terus ini mau filter, terus ini mau text the columns, lalu ini semua perangkat-perangkatnya dan lain-lain. Ini data analisis, data yang mau dianalisis. Sini ada review, ada thesaurus, workbook statistik, ini buat data-data buat untuk data statistik. Lalu ada translate, ada comment, show comment, notes, dan lain-lain. Hide link, bisa di hide. Nah di sini ada semacam di layout tadi, ada normal, ini buat selnya, ini ada zoomnya, bisa di zoom berapa kali. Lalu ada zoom to the selection, dan window, ini bisa kita membuat lembar baru ya. Nah terus di sini ada dan lain-lain. Di sini ada help, ini bisa kalau misal kita tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada sini. Oke, ini PDF Pro, saya kurang tahu ini kegunaannya apa. Oke, langsung saja kita akan membuat diagram.
buat sampai nomor 12 ya, karena bulannya 12. Oke, di sini barang. Ini semisalnya saja ya, barangnya. Terus di sini terjual. Oke, di sini barang, seharusnya di sini bulan. Di sini barang. Di sini terjual. Oke. Bulan di sini kita tidak usah menulis terjualnya, jadi kita pindahkan saja. Kita akan memakai ini, merge and center, buat ke tengah data, lalu ininya kita akan perkecil. Sorry. Terjualnya
seharusnya di sini keuntungan. Dan di sini oke, seperti ini. Hmm, oke, jadi di sini kita akan mengubah menjadi mata uang rupiah. Nah, seperti ini. Ini juga seperti ini. Lalu kita akan membuat diagramnya. Kita tunggu ya, kita akan blok semua ini. Lalu kita ke insert, lalu memilih diagram. Saya mau diagram yang seperti ini. Ini bisa disesuaikan seperti yang kita mau. Oke.
Dan ini juga bisa diubah diagramnya menjadi garis seperti ini juga bisa, ini seperti ini bisa ya teman-teman. Kalau untuk ini juga bisa jadi histogram, ini menjadi 2 dimensi, 3 dimensi bisa. Tapi saya akan memilih diagram batangan seperti ini. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih.